Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Oke, kali ini pada video kali ini ya, itu saya mau update ya, road review dari helm JPX MX-76R. Oke, mari kita let's go ya. Oke, saya akan mereview si JPX MX-76R ini setelah 8 bulan pemakaian ya teman-teman ya. 8 bulan pemakaian, dimana selama saya gunakan itu sebenarnya enak ya. Ini termasuk jenis helm modular ya teman-teman ya, helm modular ya. Kalau untuk airflow-nya itu ya, kalau untuk di bagian atas ini sih kurang ya saya rasakan ya, kecuali Anda larinya di kecepatan 70 km per jam, itu baru mungkin agak terasa ya. Yang lebih terasa itu memang yang di depan ini ya, di chin mount ini ya, di chinnya ya. Nah, itu kalau dibuka itu baru angin akan masuk ke dalam gitu ya. Tapi kalau untuk di bagian-bagian leher ya, bagian ke atas itu ya, itu sih pelan kayak gini aja dia masuk angin dari sini nih. Adem juga sih jadinya gitu. Cuman kalau kondisi di terik matahari ya, itu yang repot banget ya, karena pasti dijamin bakal berkuah kepalanya. Kecuali yang bagian mulutnya dibuka ya, di bagian chinnya ya. Nah, kalau untuk fitmentnya ya, itu waktu pertama saya beli itu memang pas banget sih ya, nggak goyang-goyang ya teman-teman ya. Tapi lama kelamaan sesudah ini kok nggak salah sudah 4 kali cuci ya, crown pad dan cheek padnya ya, itu jadi nggak begitu fit lagi ya, agak longgar jadinya ya. Oh, untuk visornya nih, untuk visor ya, visornya itu dia leg smoke ya, leg smoke hitam, tapi nggak hitam-hitam banget. Kalau di kondisi matahari yang terik itu cukup membantu, lumayan ya, cukup membantu, nggak menyilaukan. Kalau di kondisi malam hari itu juga masih kelihatan jelas ya. Tapi kalau misalnya kondisi jalannya nggak ada lampu jalan, habis itu rumah-rumahnya itu lampunya nggak ada yang terlalu menjorok keluar ya, jauh-jauh misalnya gitu ya, nah, itu baru itu kalau dibuka ini visornya itu baru nampak jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya di kondisi malam hari yang penerangannya cukup, itu masih cukup jelas jalan kelihatannya teman-teman ya, kalau untuk visor. Nah itu ya, helmnya ringan ya, nggak berat-berat amat ya, ringan, enak helmnya ya, ringan. Dan dia juga udah ada slot intercom yang rencana saya mau beli ya, teman, belum sampai kesampaian sampai sekarang ya, karena mau cari yang bisa di mod ya, bisa masuk langsung suara ke dalam hasil rekaman. Nah, untuk lubang-lubang yang ada itu ya, seperti airflow-nya ini ya, di depan, nanti di belakang, itu juga ada di telinga ini ya teman-teman ya. Jadi di telinga ini ada lubang juga, menghadap lubangnya itu dia ke belakang, tapi di samping di sini nih ada titik-titik, di sini lubang panjang. Nah ini fungsinya asik nih ya. Jadi walaupun visor ini kita tutup, jadi yang kita bonceng itu ngomong di belakang gitu ya, itu tetap terdengar jelas itu teman ya. Kecuali Anda ngebut ya 70 km per jam ya, mungkin hahaha jadinya. Cuman kalau dalam kondisi kecepatan rata-rata ya, kurang lebih 60 km per jam itu masih kedengaran itu, yang pembonceng, yang kita boncengi di belakang kalau ngomong gitu ya. Nah itu ya, ini asik juga nih ini ya. Lalu apa lagi nih ya, tadi udah itu ya. Helmnya enak ya, ringan, ini bisa dilepas ya, jadi apa, helm half face, unik ya helmnya gitu ya.
Banyak juga sih dulu di awal-awal banyak orang yang nengokin juga gitu waktu dia cinnya dilepas gitu ya, dan visornya masuk ke dalam ya gitu. Nah, habis itu kita keluarin gitu kan, jadi kayak pilot kata orangnya. Nah, yang kekurangan yang saya rasakan sih di helm ini ya, itu visornya ini kan dia masuk ke dalam ya teman-teman ya, di bagian dalam crown pad masuk dia ke depan sini ya. Nah itu setelah beberapa hari pemakaian turun naik masuk ke dalam, keluar masuk ke dalam gitu ya. Nah jadi di bagian dalam ya, bukan bagian luar ya. Kalau bagian luar sih tetap mulus ya, bagian dalam itu tergores ya, banyak goresan-goresan ya, karena saya lihat itu dari ada plastik-plastik yang pengunci dari crown padnya ya. Nah itu ya, mungkin kalau misalnya ini masih diproduksi ini helm ya, mudah-mudahan JPX bisa memperbaiki itu ya, untuk quality controlnya ya, dicek lagi itu keluar masuk lecet nggak bagian dalamnya nih. Nah itu yang saya rasakan ya teman-teman ya, jadi dia lecet nih bagian dalamnya. Cuman kalau untuk pandangan sih nggak mengganggu ya, kalau kita fokus nggak mengganggu dia. Tapi kalau misalnya dia tidak fokus atau kita mau menggeser mata kita ke kiri ke kanan, itu baru kelihatan itu garis-garisnya itu. Nah itu sih yang nggak enaknya. Kalau yang saya rasakan sih kekurangannya cuma itu aja ya, yang lainnya enak kok gitu ya. Cuman di visor nih aja makin lama dia makin banyak goresan karena kita buka tutup ya, keluar masuk ya. Nah ada satu lagi kekurangannya itu kalau kita menggunakan helm ini, kebetulan saya membeli itu yang warna Army Dove ya. Ada satu lagi kekurangannya, kalau untuk yang warna-warna Dove ini itu perawatannya ekstra ya teman-teman ya, karena saya lihat itu gampang tergores dan meninggalkan jejak ya. Jadi yang rajin kita bersihkan atau menggunakan cairan yang khusus untuk Dove ya, untuk melindungi cat Dove-nya gitu ya. Kebetulan nih kalau saya ini keluar masuk ini helm nih setiap dipakai itu saya simpan di dalam kantong kainnya ya, yang bawaan waktu ketika dibeli gitu ya teman-teman ya. Nah itu yang kedua itu tadi ya, yang kekurangannya ya teman-teman ya. Kalau untuk ini cuman yang paling terasa sekali kekurangan itu di visornya ya teman-teman ya. Dan ini saya juga bingung nih cara ganti visornya kayak mana gitu ya, harus kita bongkar semua dulu di dalamnya ini, karena dia menggunakan baut-baut ya yang di bagian cheeknya ini ya, di samping sini ya, di sebelah dekat intercomnya itu ya. Kalau untuk harga itu waktu itu saya beli sih di harga 500 lebih ya. Jadi dengan ongkos kirim jadi sekitar 600. Dan sekarang harganya masih 500-an ya. Untuk si helm JPX MX. Nah ini ada apanya nih? Ada padnya ya. Cuma nggak saya pasang ya. Saya tidak menggunakan motor-motor yang kayak motor cross atau motor-motor jantan gitu ya, motor-motor yang suka main lumpur atau off-road. Jadi saya lepas, nggak saya pasang. Nah satu lagi itu yang ini, yang ketiga lagi berarti ya, karena ini kemarin waktu pertama beli itu dia pas ya, fitmentnya ya pas banget ya. Cuman karena sering dicuci itu sehingga menyebabkan si busa ini kayaknya menjadi kempes ya. Nah jadi kalau misalnya saya menggunakan kamera ini, kebetulan kamera sekarang nggak dipakai ya, dilepas ya, saya taruh di stang di spion motor. Nah itu nanti akan turun ke bawah sedikit gitu ya, turun ke bawah sedikit, jadi nggak nyaman gitu ya, karena dia di bawah sudah mendekati mata ya, bagian atas ini ya. Nah gitu ya, jadi kalau misalnya ada yang jual lagi nih si JPX nya ini, mau juga saya beli lagi gitu ya, untuk cheek padnya lah ya, biar lebih jepit dia gitu.
Karena kalau sekarang ini nggak jepit dia. Jadi longgar dia. Nah, itu sih ya review update ya setelah 8 bulan pemakaian dari helm JPX MX 726R ini. Kalau kesimpulannya sih recommended ya untuk helm ini ya. Asik ya, saya suka pakainya ya karena dia modular ya. Bisa dilepas-lepas ya, cinnya ini bisa dilepas. Jadi bisa jadi helm half face, bisa jadi helm full face. Nah, itu sih enaknya ya. Helmnya juga cukup ringan. Mungkin kalau teman-teman yang menggunakan action cam Insta360S Pro, kalau nggak ngepas dengan kepala kalian ini mungkin rasanya akan turun-turun nanti ya helmnya ya, turun-turun ke bawah ya. Karena Insta360S Pro itu berat ya. Ini angkot nih, suka-suka dia jalannya. Oke, sekian ya road review update dari helm JPX MX 726R ini teman-teman ya. Sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.